Ya, selamat malam Pak Safrijal, apa kabar? Selamat malam Ibu Martina. Sehat Bu? Ya, gimana nih Pak hari ini? Hari Eh, ini alhamdulillah situasinya sangat baik dan kondisi keadaan saya juga keadaan sehat. jadi ini Bapak kira-kira ada waktu luang nggak ini? Ada nih Bu. Biar kita kan sharing-sharing gitu ya kan, berbincang-bincang. Kira-kira eh, ada nggak nih yang bisa saya bantu atau yang mau didiskusikan oleh Pak Saprijal gitu loh. Mana tahu ada permasalahan-permasalahan, apakah itu masalah pribadi, apakah itu masalah di sekolah gitu. Ada nih Bu. Ini permasalahan saya di kelas nih Bu. Di Oh, kelas saya itu mengajar di kelas 4 SD. Saya memiliki problem di mata pelajaran matematika. Jadi pelajaran matematika itu pada materi tentang pembagian bersusun. Nah, jadi situ saya sudah coba berbagai macam cara, namun siswa saya itu hanya 50% Bu yang bisa menguasai tentang pembagian bersusun secara dasarnya. Itu masalah yang saya hadapi nih Bu. oh begitu ya. Kira-kira nih Pak, apa nih yang bisa saya bantu ataupun kita diskusikan? Apa sih sebenarnya yang Bapak harapkan nih dari anak-anak Bapak? Harapan saya ketika proses coaching ini berakhirlah nanti di akhirnya harapan saya bisa menemukan langkah-langkah yang baik maupun solusi untuk permasalahan saya hadapi di kelas tadi. Terutama tentang pemahaman siswa saya tentang pembagian secara bersusun. Mungkin Iya itu, ya Bu. Pak ya. Mengenai pembelajaran matematika tadi ya Pak, perkalian bersusun ya Pak ya. Pembagian, Bu. Pembagian bersusun ya Pak ya. Jadi kalau menurut pendapat Bapak nih, anak-anak kita ini udah sampai di mana kemampuan pembagiannya itu ya Pak? Karena ini pembagian, kalau menurut yang saya pahami, Bu ya. Karena dasarnya itu kan berawal dari perkalian, pengetahuan anak tentang perkalian. Di awal itu saya sudah coba untuk menyuruh anak-anak tugas di rumah itu agar bisa menghafal perkalian. Secara hafalan mereka memang hafal tuh, tapi di saat saya menerapkan pembagian, di saat menjelaskan itu sudah beberapa kali pertemuan tuh saya buat, mereka belum dapat. Gitu ya. Tapi yang hanya 50% lah Bu yang dapat. Dan 50% lagi bisa dikatakan masih kurang lah, sesuai harapan kita masih kurang begitulah. Jadi bagaimana strategi Bapak lah supaya anak-anak yang 50% ini tadi ya kan, Pak 50% tadi kan sudah apa kan Bapak rasakan sudah mampu gitu. Yang 50% lagi kan belum mampu gitu. Jadi strategi Bapak supaya yang 50% ini bisa lah untuk melakukan pembagian bersusun ini apa kira-kira? Ini strategi yang sudah saya terapkan atau yang akan datang nih Bu ya, izin Bu. Yang Bapak terapkan loh sekarang Pak Yang kira-kira. sudah, Yang sudah ya, Bapak terapkan nih gitu. ya. Yang pertama kali itu tadi yang masalah tadi perkalian ya. Awalnya mereka memang kurang. Jadi saya coba strategi hafalan nih untuk anak-anak ini supaya hafal perkalian pada dasarnya. Kemudian strategi berikutnya saya coba sudah menggunakan alat-alat peraga tapi di berbentuk video maupun audio di kelas sebagaimana kita terapkan itu dalam pembelajaran abad 21 Bu ya, tentang bagaimana
lihat anak bisa dari video-video yang ditampilkan bisa menambah dan memudahkan siswa untuk memahami matematika tersebut. Setelah saya buat seperti itu, ternyata masih belum memuaskan juga. Berarti ya termasuk bagus ya kan Pak, sudah banyak nih berbagai macam cara, bahkan berbagai macam strategi Bapak terapkan gitu. Udah Bapak terapkan supaya anak-anak itu bisa melakukannya. Jadi kira-kira yang Bapak lihat penyebabnya itu apa nih? Kenapa nih kok mereka udah banyak nih cara-cara yang udah saya buat, tapi kok tetap ya belum bisa. Penyebabnya kira-kira apa itu ya Pak? Penyebab yang pertama itu memang mereka di perkalian memang kurang. Penyebab yang kedua setelah saya berkomunikasi dengan temannya, teman sejawat, tentang materi-materi matematika tentang pembagian. Ternyata sebelumnya mereka sudah pernah juga sih mempelajari tentang matematika, pembagian matematika secara bersusun tadi. Jadi kalau menurut saya apakah karena di dasar ya di awal eh, mereka belum ini ke match ke cara berpikirnya, jadi ke kelas berikutnya mereka akhirnya tidak susah untuk mengikuti karena sudah kelas 4 Bu kan. Kelas 4 kan sudah pembagian kan lebih tinggi lagi gitu. Kelas 3. Oh, berarti sebenarnya ini berkelanjutan gitu ya, Pak ya. Iya, Dari Bu. kelas 3 gitu ya kan, Pak, yang menghafal perkalian, baru di kelas 4 masuklah dia ke pembagiannya gitu ya. Mungkin dasarnya juga. Kalau gitu, kalau menurut pendapat Bapak, apakah tidak sebaiknya Bapak berdiskusi juga nih dengan misalnya guru di kelas 3 nih untuk apanya pemecahan masalahnya gitu Pak, supaya tahu penyebabnya juga kan? Jadi sama guru kelas 3 saya pernah juga berkomunikasi mengenai itu. Mungkin memang setiap anak ini kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Iya. Memang dia ada mungkin kelemahan di bagian matematik atau dia ada kelemahan yang lain. Tapi kalau menurut saya karena ini matematika dasar, saya harapan saya itu memang semua harus bisa. Kemudian saya juga pernah komunikasi juga kepada guru kelas 6. Kebetulan dia juga itu guru kelas 6 dan dia sarjana matematika. Jadi saya sudah komunikasi juga, mungkin dari cara penyampaian yang disampaikan beliau. Uh, saya terima saran itu, kemudian saya membuat solusi dari situ. Bagaimana kalau video yang menyampaikan agar lebih menarik, kan begitu. Nah, itu tadi kelanjutan kenapa saya membuat fokus secara audio dan secara video lah supaya anak-anak ini paham. Nah, itulah yang pernah saya terapkan itu. Jadi setelah Bapak terapkan itu kira-kira gimana Pak? Apakah ada kemajuan nih dari anak-anak itu? Misalnya di awal mereka nih eh, nilainya atau rentangnya berapa nih nilainya Pak setelah Bapak lakukan apa? Setelah Bapak lakukan strategi-strategi tadi, komunikasi dengan guru kelas 4 maupun kelas 6, apakah Bapak rasa ada perubahan? Ada Bu, di awal itu kan kalau di intervalnya itu 1 sampai 10, itu kan di 50 nih, karena separuh yang bisa memahami betul, kemudian separuh lagi belum. Nah, setelah dengan solusi yang disampaikan teman sejawat tadi, menjadi levelnya menjadi 75 lah. Tapi harapan saya di sini 100 karena ini kan dasar ini untuk anak-anak ke depannya untuk kelas 5 nanti pasti bakal nanti mereka lalui lagi itu perhitungan itu sampai dan seterusnya sampai SMA mungkin nanti terus diterapkan. Jadi harapan Bapak apalah ini ke depannya untuk anak-anak, bagaimana mereka bisa lebih lagi, supaya lebih bisa lagi, bahkan bisa mencapai level yang Bapak bilang tadi 100, gimana rencana tindak lanjut Bapak ataupun komitmen Bapak gimana?
Harapan saya yang pertama itu mereka betul-betul menguasai dasarnya ya, kemudian dan bisa melanjutkan bentuk perhitungan yang bagaimanapun, terutama masalah pembagian. Kalau komitmen saya untuk kedepannya, saya mencoba strategi baru lagi nanti. Apakah dengan eh, media pembelajaran yang berbeda selain dari yang sudah saya terapkan, dan kemudian saya rasa untuk yang anak yang di 25% ini sepertinya saya nantinya ingin berkomunikasi kepada orang tua, apakah dari rumah karena kurangnya perhatian orang tua atau kurangnya membimbing anak tersebut untuk belajar di rumah. Mungkin itu untuk rencana saya selanjutnya. Ya, bagus. Mungkin dengan strategi-strategi Bapak tadi anak-anak menjadi lebih bagus lagi ya kan Pak, dan harapan Bapak itu tercapai. Baru ya kolaborasi Bapak dengan guru kelas 4, kelas 6 saya rasa ya memang sangat baik lah. Perlu dijalin hubungan yang baik juga dengan orang tua. Ya, semoga nantinya anak-anak kita bisa apa ya Pak ya, bisa mencapai nilai 100 lah dan bisa semua menyelesaikan permasalahan pembagian bersusun tadi. Gimana rasa Bapak setelah kita apa ya? Apakah Bapak menemukan solusi gitu, Pak? Alhamdulillah sudah Bu, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya ya. Kemudian udah saya merasa lega nih, yang selama ini yang menjadi momok bagi saya nih kan sebagai guru kan ini kan tugas yang berat nih karena ini bakalan berjenjang ini pengetahuan ini beda dengan pengetahuan yang lain. Sekarang saya sudah dapatlah solusi untuk itu. Oke, terima kasih ya, Pak ya. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita ya, Pak ya. Iya Bu, makasih Bu. Oke, selamat malam. Selamat malam Bu. Selamat malam, Ibu Martina. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat malam, Bu. Terima kasih. Kabarnya sehat. Bagaimana ini kira-kira Bu Martina? Apakah ada yang ingin dibicarakan atau didiskusikan ini Bu hari ini? Iya, Bu. Ada ini, Bu, beberapa hal lah ya yang perlu diskusikan yang sepertinya menjadi masalah bagi saya gitu. Khususnya apa ya, ini mengenai tugas tambahan saya kebetulan Bu di sekolah yang berhubungan dengan kurikulum. Kebetulan kan Bu, sekolah kami kan menerapkan kurikulum merdeka. Jadi ada P5. Jadi P5-nya ini kebetulan sudah kita bagi menjadi beberapa proyek. Jadi yang di kelas 8 ada satu proyek dia membahas kasus bullying. Tapi saya Mohon lihat, izin Ibu, suaranya kurang dengar. oh ya, tapi saya lihat kan Bu, untuk koordinator proyek dan juga anggotanya kayaknya tidak berjalan dengan baik. Saya tidak tahu ini apakah memang ada kesalahpahaman atau bagaimana antara koordinator dengan guru-gurunya, sehingga untuk P5 dengan tema bullying itu terhambat. Saya bertanya kepada anak-anak, seperti itu dia. Oh, seperti itu ya Bu ya. Eh, lalu apa Bu ini yang akan menjadi tujuan akhir dari obrolan kita ini ya Bu ya? Ya, saya berharap sih Bu, tujuan kita berbicara ini ya saya menemukan solusi lah Bu. Khususnya untuk proyek P5 dan dengan tema bullying ini bisa berjalan hingga nanti pada saat panen akhir di bulan 4 ya Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi ini Bu, jadi rencananya ini Bu, bagaimana Bu kira-kira agar studi itu bisa berjalan dengan baik Bu? Iya, saya sebenarnya Bu sudah menerapkan beberapa langkah lah gitu Bu.
Yang pertama, saya memanggil koordinator proyek. Kebetulan kan ini kan Bu, ada beberapa mata pelajaran. Eh, Kalau nggak salah saya ada 4 mata pelajaran yang bergabung dalam satu proyek gitu kan Bu. Jadi dengan pelajaran yang berbeda-beda, yaitu ada IPS, Penjas, TIK, dan juga satu lagi agama. Jadi kebetulan koordinator proyeknya itu ada Bapak TIK dia, guru TIK dia. Jadi saya tanyakan, saya panggil ke Bapak itu. Oh Pak, bagaimana ini untuk proyek P5 bullying? Dia bilang sudah berjalan. Tapi saya tanya tuh, tapi mengapa guru-guru yang lain yang satu proyek dengan Bapak kok tidak apa ya, tidak tahu, saya bilang seperti itu. Jadi dia mengatakan, mereka tidak ada kepedulian begitu. Jadi bagaimana Pak? Saya bilang seperti itu. Ya, itulah Bu, dipanggil aja lah kami semua begitu. Akhirnya saya em, menerima masukan dari koordinator proyek. Saya memanggil guru-guru yang memang anggota proyek dari Bapak tersebut. Jadi saya kumpulkan lah Bu di kantor, kita berbicara sekitar 5-6 orang untuk proyek tema bullying tersebut. Lalu kami berdiskusi lah di situ mengenai hal-hal yang perlu. Jadi ternyata ada kesalahpahaman. Ada kesalahpahaman antara Bapak koordinator proyek dengan guru-guru. Koordinator proyek mengatakan bahwa panen hasil nantinya itu mereka akan membuat drama. Jadi kayak drama tema bullying gitu, tapi diberikan oleh guru. Tapi sedangkan guru-guru yang lain enggak. Biarkan saja anak-anak yang berkreasi membuat drama dengan topik bullying masing-masing. Nanti itu yang kita tampilkan yang terbaik. Berarti kan ada kesalahpahaman gitu ya kan. Ada kesalahpahaman antara koordinator dengan guru-gurunya gitu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, rencana Ibu ini bagaimana untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara koordinator proyek dengan guru-guru yang terlibat itu, Ibu? Iya, jadi setelah saya komunikasikan, saya minta mereka untuk jalan tengahnya. Jadi saya memberikan usul kepada Bapak Koordinator dan juga guru-guru yang lain. Saya bertanya, apa rupanya dimensi yang ingin mereka capai? Jadi mereka mengatakan dimensi yang ingin mereka capai yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru kreatif dan juga bernalar kritis. Lalu saya bilang, kalau memang mau seperti itu, saya rasa cocok sekali jika murid yang mencari atau membuat, sehingga di situ akan muncul kreativitas anak-anak, saya bilang gitu. Karena kan mereka menciptakan dramanya sendiri gitu. Menciptakan drama sendiri itu sudah memicu kreativitas mereka. Dan juga mereka bisa bernalar kritis. Karena apa? Mereka nanti ketika akan ada si A atau misalnya kelompok yang satu dengan kelompok kedua kan berbeda dramanya. Maka kelompok yang kedua itu bisa mengomentari ataupun bernalar kritis menanyakan mengapa ini seperti ini drama bullyingnya. Mengapa tidak seperti ini? Kan berarti sudah dimensi yang kedua itu sudah bisa didapatkan dengan cara anak-anak membuat drama sendiri. Begitu pemikiran saya. Baru guru-guru yang lain juga, iya Bu, maksud kami seperti itu. Jadi kan mungkin mereka tidak mengatakan hal itu kepada koordinator proyek. Jadi koordinator tidak tahu. Koordinator mungkin, guru-guru mau kerjanya aman aja nih. Udah kita buat aja, kita ambil satu drama, udah kasih ke anak-anak. Gitu. Rupanya guru-guru yang lain ternyata mau memunculkan kreativitas dan juga nalar kritis dari anak-anak yang lain. Itu sih Bu, apanya saya berikan jalan tengah gitu. Oh, gitu ya, Bu. Berarti yang sudah Ibu lakukan adalah memberi pemahaman kepada mereka untuk mencari jalan tengah ya, Bu ya. Jadi rencana Ibu yang lainnya kira-kira apa ini, Bu ya?
Iya, jadi Adakah rencana yang lainnya, Bu? iya, jadi tentu kan Bu, ketika saya sudah menyelesaikan kesalahpahaman antara Bapak Ibu guru, mereka sudah setuju untuk eh, melakukan proyeknya dengan cara tersebut karena menurut pendapat mereka ternyata dimensi bisa tercapai. Saya tentu harus tetap mengawasi ya kan Bu, tetap juga harus memantau, bertanya terus apakah ada kendala, apakah ada kesulitan di lapangan. Jangan lupa untuk selalu kompak, saling saling berdiskusi, saling share, khususnya Bapak Koordinator Project yang mungkin selama ini merasa guru-guru mungkin pemikirannya mau tenang aja, tetapi ternyata tidak. Mereka guru-guru juga ingin memunculkan sifat kreativitas, berarti menurut saya dia pun juga harus memotivasi guru-guru yang lainnya juga ya kan Bu, supaya ya proyek ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa hasilnya maksimal nantinya di bulan depan. Wah, luar biasa sekali rencana Ibu yang akan Ibu lakukan ya, Bu ya. Tetap mengawasi dan selalu memberikan koordinator kepada koordinator-koordinator proyek P5 dengan apa bullying tadi ya, Bu ya. Iya, dengan tema bullying. Ya, baik Bu. Jadi di sini kira-kira ini Bu, siapa yang akan membantu Ibu Martina dalam hal ini, dalam menjalankan komitmen tersebut Ibu? Tentunya harus berkolaborasi ya kan Bu, dengan Bapak Ibu guru yang koordinator, dengan juga anggota, dan saya pun juga meminta bantuan juga kepada Bapak Kepala Sekolah, supaya tetap memberikan semangat lah untuk guru. Terkadang kan Bu, sebagai pimpinan, terkadang perlu juga untuk mengingatkan anggotanya. Mungkin kalau saya mungkin kan hanya sebatas memantau atau mengawasi, mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan semangat kepada Bapak Ibu guru yang lain bahwa tetap berkomitmen, P5 harus kita lanjutkan karena ini juga berhubungan dengan profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai, kurikulum merdeka yang ingin kita capai juga kan dari program pemerintah. Jadi ya mudah-mudahan hasilnya baik di bulan depan. Oh, begitu ya Bu. Jadi kita memang harus berkolaborasi ya Bu dengan yang ada di sekolah ya Bu ya. Iya. Wah, bagus sekali Bu. Semangat ya Bu. Semoga eh, proyek P5-nya nanti akan berjalan dengan lancar ya Bu. Wih, amin. Terima kasih loh Bu. Saya lega ini udah berbicara. Ini kan jadi bisa sharing dan juga mengetahui ke depannya bagaimana. Semoga bisa baik loh Bu. Jadi perasaan Ibu sudah lega ya Bu ya, karena kita Iya. sudah berdiskusi hari ini. Jadi Terima kalau begitu, kasih. iya Ibu sama-sama. Jadi kalau begitu sudah dulu ya Bu ya. Lain waktu kita bisa cerita-cerita kembali atau sharing-sharing kembali ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, selamat malam Ibu. Malam. Ya. Oke, saya mulai ya, Bu Misrina. Ya, baik Bapak. Assalamualaikum Bu Misrina, bagaimana kabarnya malam hari ini? Waalaikumsalam Pak Saprijal. Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Walaupun tadi hujan deras ini ya Pak ya. Iya, jadi Ya baik. kira-kira nih Bu Misrina malam ini obrolan apa sih yang ingin kita obrolkan di situasi ini? Apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya, begini Pak. Di sini saya ingin sharing sama Bapak tentang permasalahan yang saya hadapin ini Pak saat ini. Permasalahan apa Bu yang Ibu hadapi? Bisa diceritakan? Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi pemecahan dari masalah yang saya hadapi ini. Dan saya harap setelah diskusi ini saya mampu menemukan ide-ide yang tepat untuk permasalahan saya ini Pak. Kira-kira nih Bu,
permasalahan apa nih yang Ibu hadapi sekarang nih? Jadi begini nih Pak, permasalahannya yang saya hadapi. Jadi di kelas saya itu ada gitu murid jahil, yang jahil sekali. Jadi dia itu suka sekali gitu Pak mengganggu temannya dan suka gitu bikin keributan. Bahkan akhir-akhir ini kadang menimbulkan perkelahian gitu Pak. Dari yang Ibu perhatikan dari anak tersebut, kira-kira nih, upaya apa yang sudah Ibu buat untuk melihat apa penyebab anak tersebut seperti itu? Hmm, Kalau yang dari saya perhatikan ya Pak, sepertinya mereka ini minta diperhatikan secara lebih gitu Pak. Mungkin ya juga karena kesadaran dalam diri mereka itu kurang tentang nilai-nilai kebajikan begitu Pak. Dari yang Ibu sampaikan itu poinnya tadi tentang nilai kebajikan. Setelah Ibu mengetahui, kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk menyikapi dari apa yang Ibu temukan tadi? Eh, yang saya lakukan sih Pak, kalau harapannya saya itu anak-anak murid itu bisa memiliki nilai-nilai kebajikan seperti saling menghargai, saling menghormati, sehingga bisa tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif, begitu Pak. Jadi rencana Ibu ke depannya untuk yang sesuai dengan harapan Ibu, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan? Kalau rencana saya sih Pak, mungkin saya akan melakukan pendekatan ya Pak ya terhadap anak tersebut secara personal. Dan juga saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya juga akan menjalin kolaborasi atau komunikasi yang baik begitu dengan orang tua murid kali ya Pak ya. Agar kami bisa sama-sama membimbing anak-anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin begitu Pak yang akan saya lakukan. Rencana Ibu sangat bagus sekali ya. Nah, kira-kira Ibu eh, komitmen Ibu kapan ini rencana Ibu ini yang bisa Ibu mulai atau Ibu laksanakan? Ya tentunya mungkin ya Pak, di setiap ada kesempatan ini Pak, saya akan melakukan pendekatan personal kepada anak-anak tersebut. Misalnya di sela-sela kegiatan belajar mengajar, menanamkan tentang nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian mungkin saya akan melakukan pendekatan personal di waktu jam-jam istirahat juga, di waktu senggang, begitulah Pak. Allah. Jadi siapa Bu ya? Siapa dan apa yang membuat Ibu tetap menjaga komitmen Ibu itu tadi? Kalau siapanya itu Pak, pastinya saya akan mengharapkan sekali bantuan yaitu dari orang tua murid, kemudian dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat agar kami bisa bersama-sama membimbing anak-anak tersebut agar mereka memiliki nilai-nilai kebajikan dan saling menghargai ataupun saling menghormati satu sama lain. Begitu, Pak. Iya, bagus sekali Bu. Gimana perasaan Ibu setelah melaksanakan ini pembicaraan kita nih pada malam hari ini? Kira-kira apakah sudah sesuai dengan tujuan Ibu di awal atau gimana Bu? Wah, alhamdulillah Pak, saya sekarang ini sudah sedikit merasa lega karena sudah mendapatkan ide-ide dari permasalahan saya tadi Pak. Saya sudah bisa menemukan bagaimana saya harus melakukan untuk bisa mendidik anak-anak ini agar saya tidak kehilangan arah juga kan gitu Pak. Jadi saya sudah mulai merasa lega atas diskusi kita kali ini Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama Bu, terima kasih juga sudah mau membicarakan apa-apa yang jadi keluhan Ibu dan mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi.
Terima Ya Pak, kasih. sudah mendapatkan ide-ide tadi Pak, harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, orang tua siswa, dan memberikan pendekatan personal kepada siswa tersebut Pak. Terima kasih Pak ya Pak ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Dari saya dulu ya Bu ya. Iya, iya. Ya, baik. Di sini saya sebagai observer mengamati berjalannya coaching antara Ibu Martina dengan Pak Saprijal. Eh, Ibu Martina sebagai coach dan Pak Saprijal sebagai coach. Dari coaching yang telah berjalan tadi, saya melihat saya melihat dan mendengar komunikasi yang dilakukan sudah sesuai dengan percakapan menggunakan alur tirta. Komunikasi tadi berjalan dengan baik, lancar, dan tanpa hambatan. Coach sudah mengungkapkan tujuan dan coach sudah membuat pertanyaan yang berbobot sehingga coach mampu mengidentifikasi permasalahannya dan mampu menemukan rencana aksi ataupun ide-ide serta menentukan tanggung jawab apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Adapun perasaan yang dirasakan oleh coach setelah di coaching oleh coach yaitu merasa lega karena sudah menemukan titik terang ataupun ide-ide dari permasalahannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Dari refleksi dari sebagai observer yang saya amati, dari hasil pembicaraan yang dimana sebagai coach Ibu Misrina dan sebagai coachnya Ibu Martina. Langkah-langkah sudah sesuai dengan alur tirta, semua percakapan berjalan dengan baik, kemudian langkah tujuan di mana coach telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik, kemudian menyampaikan keterbukaan untuk bersama-sama mencari solusi. Kemudian identifikasi pertanyaan yang diberikan coach dapat menggali potensi-potensi untuk coach memunculkan alternatif dan solusi permasalahan yang dihadapi coach. Kemudian untuk rencana aksi, umpan balik yang disampaikan coach disampaikan dengan positif dan memberikan beberapa apresiasi dari beberapa bahasan solusi yang disampaikan oleh coach dan coach. Kemudian coach memberikan pertanyaan umpan balik dan coach berkomitmen yang disampaikan oleh coach. Selanjutnya perasaan yang dirasakan coach pada saat melaksanakan coaching yaitu merasa sudah lega, kemudian solusi dari permasalahan yang dihadapi coach bisa terjawab dalam pelaksanaan coaching tersebut. Oke, terima kasih. Di sini saya akan memberikan refleksi dari observer, yaitu untuk coachnya itu adalah Pak Saprijal, coachingnya adalah Bu Misrina. Jadi di sini untuk proses coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta, di mana itu dimulai dari memberikan tujuan ataupun menanyakan tujuan oleh coach kepada coachee yaitu Bu Misrina. Lalu coach juga mengidentifikasi permasalahan yang muncul berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang ditanyakan kepada coachee. Dan di sini untuk pertanyaannya sudah terbuka dan percakapan itu berjalan dengan baik, di mana coach juga memberikan motivasi kepada coachee dalam mengidentifikasi masalahnya. Komitmen di akhir di sini untuk coachee merasa lega karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang timbul. Jadi menurut pendapat saya sudah cukup baik untuk proses coaching kita malam hari ini. Terima kasih, itu saja dari saya.